pada waktu emas tembus 2 juta, Ya, itu tanda inflasi akan dimulai. inflasi. Ini kan sudah inflasi, dan inflasi terus. Setelah tanda emas 2 juta itu tanda inflasi yang naik terus sampai puncak. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkat kami semua Tuhan dan di dalam nama Yesus. Amin. Gimana Amin. Jonas? Ya, baik Pak. Ya, ini gimana Pak? Keadaan ekonomi masih terkendali Pak ya? Aman Pak ya? Kan saya beritahu kita mau masuk resesi ekonomi. Bulan 6 nanti Pak ya? Bulan 6, bulan 7. Wow. Ini adalah awal, in the beginning, permulaan. Tapi Resesi yang sebenarnya bulan 6, bulan 7 ke atas. Dan puncaknya tahun depan. dan ini harga emas dan harga rupiah yang anjlok juga Pak ya? Berapa harga emas? 1,8 Pak. Ingat Jonas, pada waktu emas tembus 2 juta, Ya, itu tanda inflasi akan dimulai. inflasi. Ini kan sudah inflasi, dan inflasi terus. Setelah tanda emas 2 juta itu tanda inflasi yang naik terus sampai puncak. Itu tandanya kalau emas berapa Jonas? 2 juta. 2 juta. Dan Jelas? kalau lihat trennya kayaknya nggak lama Pak ya, karena dari kemarin 17, ini sudah 18. Ya, tandanya inflasi dimulai. Sekarang pun Menuju sudah mulai inflasi. puncak dan rupiah drop. Iya. Makanya saya beritahu supaya megang rupiah secukupnya. Gawang cash Pak ya. Untuk perputaran, untuk transaksi, untuk digunakan hari-hari. Bisnis Rupiah yang ada dikembangkan. secukupnya. Apa? Bisnis yang ada dikembangkan terus Pak ya. Difokuskan, bukan dikembangkan. Sementara tidak boleh ada ekspansi dulu. Tapi fokus. Iya. Apa Jonas? Fokus. Iya. Jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Jelas Pak. Dan ini perang dagang antara Amerika dan Cina terutama makin seru ini. Yang jelas, nanti barang-barang dari Cina masuk ke Asia, Jonas. Dan pangsanya paling besar itu di Indonesia. Iya. Karena lebih murah Pak ya. Tenaga kerja dan segala macam. Nah, untuk kebijakan yang dilakukan Presiden, yaitu ketahanan pangan. Ya. Dan membuka khusus impor khusus yang berhubungan dengan hidup orang banyak. Impornya tidak boleh terlalu banyak, tetapi fokus impor yang berhubungan untuk hidup orang banyak. Iya Pak. Benar Jonas? Iya Pak. Jadi bukan impor yang asal impor, bukan. Tapi khusus impor untuk hidup orang banyak. Untuk hidup orang banyak. Misalnya kalau kekurangan daging, Impor daging. tidak mau impor daging. Ya. Tapi tidak boleh tergantung impor. Jelas Jonas? Jelas Pak. Dan difokuskan untuk ketahanan pangan. Kedua, kedelai Jonas. Kedelai Pak? Iya, karena kedelai itu penting sekali untuk rakyat Indonesia. Kan kita belum swasembada kedelai. Gandum juga Pak ya? Gandum. Nah, itu harus impor khusus. Itu harus
dibuka untuk impor secara eksklusif. Karena menyangkut hidup rakyat banyak, betul? Iya, kebutuhan banyak Tapi masyarakat. kalau yang hal-hal yang tidak perlu, hal yang terlalu biasa aja, nah itu ditutup. Istilahnya bukan kebutuhan pokok ya. Ya, kalau yang kebutuhan pokok itu harus. Karena untuk ketahanan pangan, Jonas. Iya, Pak Daud. Itu pun bila terjadi di dalam negeri belum bisa memenuhi. Kalau bisa memenuhi, impor dibatasin. Gitu. Iya. Gimana, Jonas? Iya, Pak, setuju, Pak. Harus kebutuhan pokok harus terpenuhi dulu, Pak. Jadi impor hanya untuk kebutuhan orang banyak. Kayak yang tidak untuk orang banyak ditutup dulu sementara. Itu untuk pengendalian inflasi juga. Oke, terutama Jonas. bahan pangan, terutama bahan pangan, Pak ya. Iya, Jonas. Gimana, Jonas? Iya, Pak Daud. Mau tanya apa? Iya, ya saya rasa itu Pak ya untuk Jadi kita mau tidak mau sebagian masih impor, tetapi dibatasi juga, tidak boleh terlalu terbuka. Nanti gimana yang petani-petani yang di Indonesia, betul? Iya. Pak, bagaimana Pak kalau situasi ekonomi atau dunia global seperti ini, Pak? Bagaimana tentang kalau usaha-usaha menengah gitu, Pak? Pokoknya hanya bertahan dan bergerak. Fokus yang sudah ada aja. Ya, fokus yang Gimana, sudah. Jonas? Ya, Pak Daud. Nah, jadi presiden kalau impor hanya untuk hal yang benar-benar di dalam negeri tidak bisa memenuhi. Jelas? Ya, Pak. Contohnya apa? Kedelai, betul? Dua, daging, betul? Ya. Lanjut, Jonas. Kita tanya jawab. Nah, Pak Daud, sebelum tanya jawab, mohon doanya, Pak. Oh iya, hari ini kamu ulang tahun ya, Jonas. Iya, Pak Daud. Jonas? Baru ke 45, Pak. Tapi wajah Jonas tuh masih kayak usia 10 tahun nih. Senyumnya seperti Pepsodent nih. Wah, Daud ini. Yuk kita doain, Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja untuk ulang tahun Jonas hari ini, diberikan umur panjang, kejayaan, kehormatan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan, bebas dari yang jahat, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Daud. Oke, tanya jawab, Pak ya. Kalau udah didoain Pak Daud, mantep ini. Ibu Silvi Mariana. Iya, selamat malam Pak Daud, Pak Jonas. Ya. Pak, tolong lihat Pak, apakah ada kutuk atau kuasa gelap dalam kehidupan kami, Pak? Sudah ada pernah doain ini. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Aku Daud. mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Terima kasih. Amin. Ya, berikutnya Ibu Yana. Silakan buka suaranya, Bu. Mikrofonnya. Boleh dibuka? Oke. Udah ya. Selamat malam. Udah. Pak Daud Tony mau tanya hubungan di keluarga kami gimana? Ini ada roh pemecah ya, tak doain dulu. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jatuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Ya, berikutnya. Pak Eros. Shalom Pak Jonas, shalom Pak Daud. Saya minta didoakan. Saya minta didoakan supaya tidak fanatik pada hobi, supaya saya lebih fokus pada Tuhan dan inti pada Tuhan. Yang lain mengalir aja Pak Daud. Apakah masih ada kutuk-kutuk? Oh, udah ada ini. Oh iya. Hobi apa ini? Hobinya Pak, binatang Pak. Biara binatang. Iya. Burung, kayak reptil Pak.
Iya, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, buka berkat dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Masih Pak Daud. Hobi pelihara binatang. Ya, berikutnya Pak Denny. Salam Pak Jonas, Ya, Pak benar. Daud. Ya. Pak Daud, kami sudah menikah, umur pernikahan kami 5 tahun, tapi kami sulit mendapatkan keturunan. Apa ada kutukan atau roh jahat Ya. yang mencoba menghalangi kami? Pak Daud minta Dan doa. ada ini. Ini kita doa supaya diberkati aja. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, bebas kegelapan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Makasih Pak Daud, Pak Jonas. Pak Daud. Ibu Maya Medan. Ibu Maya Medan. Pak Daud besok bisa ke Semarang, Pak? Ada waktu? Oh, enggak bisa Jonas, ada acara. Siap. Ya, Bu Maya Medan, silakan. Ya, salam Pak Daud. Ya. Lihat saya dengan keluarga masih ada kutu atau kuasa gelap. Kenapa? Udah enggak ada ini, Bu. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan,
kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2:5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih.